Sobat Belajar seluruh Indonesia. Gimana nih kabarnya hari ini? Selalu sehat dan ceria ya? Pastinya dong, karena generasi hebat Indonesia adalah generasi yang sehat, cerdas, dan juga ceria. Nah, kayak kamu-kamu ini. Dan Sobat Belajar semua yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar dan seru-seruan bareng. Nah, kali ini ada yang seru lagi nih yang akan kita bahas di mata pelajaran geografi tentunya. Ada apa ya kira-kira? Ada ini dia. Ada batu punggung naga loh di Indonesia. Wow, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia ternyata ada yang disebut dengan batu punggung naga. Seperti apa ya bentuknya? Ini dia. Ini adalah contoh batu punggung naga. Ada di mana sih kira-kira ada yang tahu dari kalian semua? Betul sekali, ini ada di Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya ada di sekitar Geopark Ciletuh. Nah, si batu punggung naga ini merupakan salah satu inti dari adanya Geopark Ciletuh yang mana merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Wah, keren banget ya, patut bangga dong jadi anak Indonesia tentunya. Dan Sobat Bayi semua yang ada di rumah, kenapa sih batu ini disebut sebagai batu punggung naga? Adakah yang tahu di antara kalian? Oke, tepat sekali bahwasanya karena batu punggung naga ini bentuknya seperti punggung naga yang seperti duri-duri dan juga bersisik. Tetapi ada yang lebih keren lagi nih bahwasanya batu punggung naga ini ditemukan oleh oleh beberapa peneliti yang berasal dari ITB. Ini sedang melakukan penelitian dan menemukan dari batu punggung naga ini. Jadi belum lama nih ditemukan dan lagi happening banget. Dan si dari batu punggung naga ini ternyata dia telah ditemukan beberapa tahun silam, tapi umurnya udah puluhan jutaan tahun. Jadi pastinya dia lebih tua ya dari kita dan terbentuk di masa Eosen. Dan apakah kalian lihat di sini bahwa si batu punggung naga ini dia memiliki beberapa warna yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda. Dan tentunya warna dan bentuk yang berbeda-beda ini disebabkan oleh proses-proses dari bumi itu sendiri, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi itu sendiri, atau tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, lalu kira-kira kalau batu punggung naga aja bentuknya bisa berbeda-beda, bumi kita juga bentuknya kan berbeda-beda ya. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada danau, dan lain sebagainya. Kira-kira disebabkan oleh proses apa ya? Ada yang tahu? Yuk kita simak bareng-bareng. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke. Halo Sobat Belajar semua yang ada di rumah. Nah, tadi udah aku sedikit bahas ya tentang bentuk-bentuk dari muka bumi yang disebabkan dan dirubah oleh dua tenaga, yaitu ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Hari ini kita akan belajar mengenai tenaga eksogen dan juga mengenai penanggulangan lahan-lahan kritis. Apa ya kira-kira hubungan di antara keduanya? Dan apa sih sebenarnya tenaga eksogen itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, di sini Sobat Belajar semua yang ada di rumah, bahwasanya kalau menurut pengertiannya nih, definisinya, tenaga eksogen ini merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Luar bumi yang seperti apa ya? Luar bumi ini artinya dia berasal dari permukaan bumi yang mana termasuk di dalamnya ada berbagai macam kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi. Nah, tapi untuk tenaga eksogen ini, contoh-contoh konkretnya seperti apa sih? Yang pertama ada air, yang kedua ada angin, yang ketiga ada organisme, kemudian ada juga sinar matahari dan juga es. Jadi berbagai macam dari segala aktivitas yang ada di permukaan bumi ini adalah yang membentuk dan membangun tenaga eksogen. Seperti air, angin, kemudian organisme, sinar matahari, dan juga es yang telah disebutkan di sini. Lalu contoh konkretnya seperti apa? Ini dia. Nah, jadi Sobat Belajar semua yang ada di rumah, adanya dari tenaga eksogen ini ada beberapa macam hal. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan pelapukan. Nah, pelapukan sendiri ini dibagi menjadi 3.
Ada pelapukan fisik atau mekanis, ada pelapukan biologis, dan juga ada pelapukan kimiawi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pelapukan. Nah, menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, apa sih pelapukan itu kira-kira? Nah, pelapukan merupakan sebuah proses adanya perubahan bentuk dari luar. Yang mana yang pertama kalau di sini kita lihat ada pelapukan fisik. Nah, pelapukan fisik ini dipengaruhi oleh apa kira-kira? Oleh fisik dari benda itu sendiri. Namanya juga pelapukan fisik ya, yang itu perubahan bentuk karena dari dianya sendiri. Contohnya di sini adalah batu yang pecah-pecah ini yang disebabkan karena adanya perubahan fisik atau mekanik dari batuan itu sendiri. Nah, di sini ada berbagai macam. Contoh pelapukannya adalah yang diberi tanda merah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah contoh dari pelapukan fisik, yaitu adalah pelapukan yang terjadi secara fisik atau mekanik. Nah, kemudian sobat belajar semua yang ada di rumah, pelapukan ini disebabkan oleh apa? Tentunya oleh berbagai macam hal. Nah, seperti yang selanjutnya ini dia, yaitu pelapukan kimiawi, yang mana dia akan merusak dari unsur-unsur kimianya. Nah, biasanya ini adalah contohnya kalau aku tahu di sini ada besi yang korosif ya, atau besi yang berkarat. Ini contohnya adalah karena adanya perubahan yang diakibatkan oleh adanya hujan. Hujan ini kan mengandung asam, jadi ketika ada besi-besi yang terkena hujan, lama-lama dia akan berkarat. Seperti itu sobat belajar. Jadi kalau pelapukan kimiawi ini disebabkan oleh adanya perubahan reaksi kimia. Kemudian yang ketiga, tadi adalah pelapukan apa? Ada yang masih ingat? Betul sekali, yaitu adalah pelapukan biologis. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, mengenai pelapukan biologis ini, dia khusus sekali ini dikarenakan adanya beberapa organisme yang terlibat di dalamnya. Contohnya adalah di sini ada batuan yang kemudian ditumbuhi berbagai macam pohon. Nah, secara otomatis akar-akar pohon ini akan mencengkeram para batuan ini dan lama-lama memecah para batuan. Nah, jadi sehingga ini akan menyebabkan barang-barang tersebut lapuk atau benda-benda seperti batuan ini lapuk dan lama-lama pecah menjadi lebih kecil. Nah, oleh karena itu, apabila ada pelapukan biologis yang disebabkan oleh makhluk hidup, contohnya seperti ini disebutlah pelapukan biologi, seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan ya antara yang pertama ada pelapukan, di sini akan saya tulis. Ada pelapukan biologi, ada pelapukan mekanik, dan juga kimiawi. Jelas banget ya perbedaan di antara ketiganya, yang mana kalau biologi ini jelas sekali oleh makhluk hidup, kemudian kalau mekanik berarti dia karena secara alami terbentuknya, yaitu bukan karena makhluk hidup, bukan karena perubahan unsur-unsur kimiawi, tetapi karena dari misalkan suhu atau mungkin tekanan dari wilayah sekitar dan lain sebagainya. Atau memang dari batuan-batuan penyusunnya itu sendiri sudah mulai lapuk atau retak sehingga dia pun bisa melakukan yang namanya pelapukan atau pengeroposan. Nah, kemudian di sini ada juga dari faktor atau dari pelapukan kimiawi, yaitu adanya perubahan barang-barang kimia yang membuat dia semakin rusak atau korosif. Nah, pelapukan kimiawi biasanya menyebabkan apa tadi aku sebutkan? Korosif, atau juga biasanya kalau kita kenal istilahnya adalah berkarat ya, sobat belajar semua yang ada di rumah. Nah, selanjutnya sobat semua yang ada di rumah, tadi kita udah bahas yang pertama, yaitu adanya tenaga eksogen yang dari luar. Yang pertama adalah pelapukan. Nah, kemudian yang kedua ini ada lagi, yaitu adalah erosi. Nah, erosi ini apa? Erosi ini merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Nah, di sini artinya ada sesuatu partikel yang terus digerus. Nah, misalkan di sini adalah laut, ini adalah daratan, dan ini adalah lautnya. Aku ini misalkan ya di sini. Nah, ketika abrasi terjadi, ini akan ada ombak yang menjalur ke sini. Ketika ombak masuk, otomatis partikel-partikel yang ada di sini akan tergerus masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari erosi itu sendiri.
yaitu merupakan pengikisan permukaan bumi. Nah, intinya dari erosi adalah pengikisan. Tapi kalau lapuk ini adalah, atau pelapukan ini adalah melapuk, atau kekuatannya semakin lama ini semakin mengecil. Nah, dari erosi sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ablasi, kemudian yang kedua ada korasi atau deflasi, kemudian yang ketiga ada abrasi, dan yang keempat ini ada eksarasi. Nah, kira-kira apa ya perbedaan di antara keempatnya? Ini dia perbedaannya. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai si ablasi. Nah, ablasi untuk terjadinya ini ada 4 macam hal nih, yang mana bisa terjadinya ablasi. Yang pertama adalah yaitu erosi percik. Nah, dimana kalau erosi percik ini adalah akibat dari percikan air hujan atau air hujan yang jatuh ke dalam tanah dan lama-lama dia akan mengikis tanah. Jadi ketika kalian melihat hujan, kemudian ada air yang mengalir dan dia membawa beberapa kikisan dari tanah, artinya ini disebut dengan erosi percik. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah yang kedua, yaitu erosi lembar. Nah, bedanya erosi percik dengan erosi lembar, kalau erosi lembar ini adalah bagian atas tanah yang terkikis kesuburannya mulai berkembang. Nah, jadi kan karena adanya sebuah kegiatan erosi, nah akibatnya lapisan tanah yang paling atas ini lama-lama ini terkuras. Sehingga lapisan yang paling subur yang biasanya terletak di paling atas ini akan berkurang 1 lapisan, yaitu khusus dari lapisan yang kesuburan ini. Nah, karena dia merupakan suatu bagian sehingga ini disebut dengan erosi lembar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah erosi alur. Kalau erosi alur ini, sobat belajar, dia merupakan kikisan tanah yang mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. Nah, jadi kalau sobat belajar melihat nih, kalau lagi naik gunung misalkan, kemudian turun hujan, kemudian tiba-tiba ada muncul aliran air yang dibuat alami oleh bumi itu sendiri. Nah, ini juga yang disebut dengan erosi alur. Jadi dia akan membentuk jalurnya sendiri. Biasanya kalau air akan membentuk jalur yang seperti ini atau jalur-jalur lainnya yang ada di permukaan bumi. Jadi dia dibuatnya oleh air itu sendiri ya, bukan karena ulah tangan manusia. Berbeda dengan parit, berbeda juga dengan sungai atau lainnya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah erosi parit, yang mana apabila terbentuk parit atau lembah karena kikisan dari aliran air terus-menerus. Jadi sesuatu ini dari yang namanya erosi alur ini apabila terus-menerus dia mengikis hingga semakin lama semakin melebar dan lama-lama menjadi parit, inilah yang disebut dengan erosi parit. Jadi yang pertama ini dari erosi percik, karena sebuah percikan lama-lama dia bisa mengikis seluruh lapisan kesuburan hingga menjadi erosi lembar. Dan apabila erosi lembar ini membentuk jalurnya tersendiri, akibatnya akan tercipta erosi alur. Apabila erosi alurnya semakin besar hingga membentuk sebuah parit, maka dia bisa menjadi erosi parit. Nah, seperti itu sobat belajar. Mudah bukan mengenai erosi atau di bagian ablasi ini. Nah, kemudian sobat belajar, tadi selain ablasi di bagian erosi ada apa lagi? Betul banget, yaitu mengenai korasi dan juga deflasi. Nah, kalian pasti pernah melihat ya, ada batuan yang bentuknya lucu-lucu banget nih. Ada yang atasnya besar, bawahnya kecil seperti ini. Ini juga batuan-batuan ini. Ini artinya batuan-batuan ini terkikis dan juga terkumpul nih sobat belajar. Atau dia juga mengumpul dan mengkompaksi. Bagian mana yang terkikis kalau di sini? Nah, kalau di sini paling jelas nih. Ini di sini ada lekukan ya sobat belajar ya. Di sini ada lekukan, di sini juga ada lekukan. Ini adalah bagian-bagian yang terkorasi. Nah, berbeda dengan bagian yang ada di atas di sini. Dan juga di sini nih. Ini adalah bagian-bagian tumpukan atau bagian-bagian yang mengalami penumpukan. Atau dalam istilahnya adalah deflasi. Nah, di sini artinya ada sebuah proses pengikisan dan juga proses penumpukan sebuah material yang alami secara langsung dan bersamaan. Nah, ini banyak banget nih terjadi, biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang kering. Oleh karena itu seperti gurun dan lain-lain, ini juga biasanya dapat kita lihat hal-hal seperti ini. Dan
selanjutnya yaitu adalah abrasi. Nah, si abrasi ini sering banget terjadi nih. Dia juga mengikis bagian dari pantai itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada jalan yang akhirnya dia ambruk separuh karena lama-lama terkikis oleh air laut ini, dan akibatnya ini akan merusak lingkungan. Nah, salah satu caranya kalau terjadi abrasi di pantai atau di laut adalah dengan menanam yang namanya pohon mangrove. Karena kenapa? Karena mau tidak mau kegiatan seperti abrasi, kemudian ablasi dan lain-lain ini dapat dihambat oleh yang namanya pepohonan atau vegetasi. Adanya angin, air, ini apabila terkena pohon, apabila berbeda lagi kalau di sini kita tanamin pohon mangrove. Nah, otomatis air yang tadinya akan mengalir hingga ke sini ini akan tertahan oleh akar-akar pohon dan juga daun-daunnya, sehingga arus air yang mencapai ke daratan ini akan lebih kecil. Seperti itu sobat belajar. Nah, kemudian juga begitu juga yang terjadi pada proses deflasi dan ablasi tadi. Apabila di sini ada sebelumnya ini ada terdapat pepohonan, ini pasti akan lebih berkurang. Karena apa? Pepohonan ini akan menghambat yang namanya proses abrasi. Nah, jadi abrasi dan erosi dan lain-lain ini akan semakin terhambat apabila lebih banyak vegetasi yang terdapat di dalamnya. Kemudian selain itu sobat belajar, adanya juga dari abrasi dan erosi, pelapukan, dan tadi biasanya dia akan merubah bentuk-bentuk bumi yang cenderung lebih merusak daripada membentuk. Walaupun akan terbentuk bentuk-bentuk yang baru, misalkan seperti ini lautnya yang menjadi luas, atau tadi ada deflasi dan lain-lain yang membentuk bentukan baru, tetapi biasanya dia akan merusak bentukan lama yang telah terjadi. Seperti itu sobat belajar. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini eksarasi. Nah, khusus si eksarasi ini adalah dia khusus banget karena adanya pengaruh dari es ini sendiri. Jadi es berpengaruh terhadap erosi yang terjadi di sekitar wilayahnya. Seperti itu sobat belajar. Nah, tadi kita udah belajar mengenai yang pertama pelapukan, yang kedua tentang abrasi, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai yang namanya sedimentasi. Nah, kalau si pelapukan tadi merubah bentuk menjadi lebih kecil-kecil, kemudian erosi mengikis, sekarang adalah sedimentasi. Yaitu di mana kalau sedimentasi ini merupakan material-material yang terbawa akibat proses pengikisan dan akhirnya terkumpul atau tersedimentasi di sebuah tempat. Nah, tempat-tempat sedimen ini biasanya dibantu oleh beberapa hal. Ada akuatis, marin, dan juga geolis. Oke, kita cek di sini yang pertama dari akuatis. Proses akuatis sendiri, sobat belajar semua yang ada di rumah, ini disebabkan oleh air. Nah, jadi kalau yang akuatis namanya juga aqua ya. Ini adalah sedimentasi yang disebabkan oleh air. Nah, contohnya di sini ada apa? Contohnya di sini aku beri yang namanya kipas aluvial. Sini aku tulis kipas aluvial. Kipas aluvial ini, sobat belajar semua yang ada di rumah, dia bisa terbentuk karena adanya material yang telah dibawa dari atas ini kemudian tertumpuk, melebar hingga dia membentuk sebuah kipas. Nah, di sini. Sehingga dia disebut sebagai kipas aluvial. Lalu selain itu ada apa aja? Ada salah satunya adalah danau tapal kuda. Nah, selain danau tapal kuda ada juga meander. Yaitu adalah sungai yang berkelak-kelok. Jadi misalkan kalau di sini aku gambarkan sebuah sungai yang awalnya seperti ini, karena sungai ini membawa sedimentasi, akibatnya sedimen ini akan menumpuk di sebuah tempat. Biasanya dia akan menumpuk di sini. Nah, ketika dia telah menumpuk di sini, otomatis alirannya akan berbeda. Kemudian dia akan menabrak di sini dan mengumpul lagi. Nah, ketika dia mengumpul, dia berarti akan berbelok lagi ke sini. Nah, ketika dia berbelok ke sini, nah di sini dia akan menabrak lagi di sini. Ketika dia akan menabrak lagi di sini, otomatis air akan mengalir lewat sini. Nah, kemudian seterusnya dia akan terus menabrak bagian-bagian yang lainnya. Hingga apabila di sini terciptalah danau seperti ini, nah dan di sininya juga teraliri oleh aliran air yang lain, inilah tercipta yang namanya danau
tapal kuda. Dan biasanya seperti danau tapal kuda, kemudian meander, ini tercipta di sungai-sungai yang besar. Nah, sungai-sungai yang besar ini terjadinya dan adanya di mana ya kalau di Indonesia kira-kira? Ini contohnya adalah ada di Bengawan Solo. Terus selain itu juga ada di Kalimantan seperti di Sungai Mahakam. Dan lain banyak lagi contohnya yang mencontohkan gambar dari sedimentasi karena air ini atau yang disebut dengan proses akuatis. Seperti itu ya Sobat Belajar, ini adalah contoh beberapa dari akuatis. Kemudian yang kedua ini adalah merit. Nah, dari merit ini adalah sebuah sedimentasi yang disebabkan oleh adanya air laut. Nah, jadi kalau kalian lihat air laut ini kan ada sebuah arus ataupun ombak yang terus menggerus dinding-dinding atau pasir yang ada di sekitar pantai. Oleh karena itu ketika kita berada di pinggir pantai kemudian kita berdiri di pinggir pantai, kaki kita akan serasa seperti terbawa oleh arus air itu sendiri. Kenapa? Karena arus air tersebut akan membawa material-material dan sehingga dia bisa membentuk seperti ini. Ada pulau kecil baru atau gosong pantai atau akan terbentuk bentukan yang lainnya di sekitar tanjung, di sekitar delta dan lain-lain yang mana ini disebabkan oleh aktivitas air laut itu sendiri. Jadi adanya pengangkutan material ini karena bantuan dari air laut. Bahkan Sobat Belajar semua yang ada di rumah, di lautan Pasifik ada yang disebut dengan namanya itu pulau sampah. Di sini aku akan tulis pulau sampah. Kenapa disebut dengan pulau sampah? Karena pulau ini berisi tumpukan sampah yang tersedimentasi dan terkumpulkan menjadi satu. Jadi sampah-sampah yang terbuang seluruhnya ke laut tiba-tiba dia mengumpul di suatu tempat hingga membentuk menyerupai pulau. Dan peneliti yang menemukan ini menyebutnya sebagai pulau sampah karena dia merupakan kumpulan sampah yang sangat banyak hingga terkumpul menjadi satu. Dan ini tentunya sangat miris ya Sobat Belajar karena adanya tumpukan sampah yang begitu banyak dapat merusak ekosistem laut yang ada di dalamnya. Nah, pulau sampah tersebut terjadi atau terbentuk akibat apa? Tentunya akibat adanya sedimentasi karena tenaga dari air laut itu sendiri atau kita sebut dengan sedimentasi merit atau sedimen laut. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, kalau kita udah bahas sedimen, selanjutnya akan kita bahas ini dia, yaitu adalah aeolis. Nah, khas banget nih dari aeolis ini dia disebabkan oleh yang namanya angin. Aeolis atau angin. Jadi adanya sedimentasi ini disebabkan oleh adanya angin. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, apa sih buktinya kalau angin ini membawa sedimen? Sobat Belajar pernah nggak nih jalan-jalan di sekitar tempat yang berdebu, kemudian kalian secara nggak sengaja melihat debu yang berterbangan, atau ketika tiba-tiba debu tersebut masuk ke mata kita. Nah, ini membuktikan bahwasanya angin juga akan membawa material yang lebih ringan yang akan diangkat, seperti misalkan pasir-pasir ini. Nah, di sini terbentuk contohnya adalah yang disebut dengan istilah senjun atau dalam ini kita kenal dengan istilah senjun. Di sini aku tulis senjun atau gumuk pasir. Sini aku tulis gumuk pasir. Atau kalau yang lebih luas lagi ini disebut dengan istilah gurun. Nah, untuk nama senjun atau gumuk pasir atau gurun sendiri ini akan membentuk bentukan yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada bentuk barcan. Nah, bentuk barcan ini menyerupai seperti yang namanya bulan sabit. Karena apa? Angin datang dari sebelah sini. Ketika angin datang dan kemudian dia berhenti di sini, kemudian dia akan mengumpulkan material yang di sini, maka yang di sebelahnya ini tidak akan terisi. Karena apa? Karena di sini anginnya datang hanya dari satu arah, sehingga bagian yang di dalam ini yang disebutlah dengan istilah slip face. Nah, kemudian ujungnya ini disebut dengan istilah horn atau tanduk. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar. Yang ini slip face, yang ini adalah hornnya.
Kemudian bentuk yang kedua yaitu parabolic dunes. Nah, kalau bentuk parabolic dunes ini bentuknya itu seperti parabola. Nah, contohnya makanya di sini ada blowout-nya dan juga ada bentuk yang mirip dengan barcan. Tetapi dia anginnya langsung dari laut. Dan biasanya di sini ada blowout-nya yang membedakan dengan si barcan itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah transverse dune. Nah, si transverse dunes itu biasanya dia akan membentuk berbeda dengan si barcan. Kalau dia seperti bentuknya sabit, dia berbentuknya lebih panjang nih sobat belajar. Nah, ini lebih panjang ya. Dan dia juga anginnya dari satu arah di sini. Tapi karena anginnya lebih kecil, oleh karena itu dan memanjang anginnya, sehingga bentukan yang terbentuk adalah lebih panjang. Nah, yang keempat maksud saya di sini adalah longitudinal dunes atau safe. Yang mana ini anginnya dari berbagai arah nih yang mau bentuk. Ada dari sisi kiri, ada juga dari sisi kanan, dan juga ditambah dari sisi depan. Sehingga yang terbentuk ini ada dua bentukan. Seperti ini sobat belajar, seperti menggunung. Karena dua sisinya itu sama-sama membentuk. Nah, bentukan-bentukan karena angin ini salah satunya yang ada di Indonesia atau Senjun yang ada di Indonesia dan sangat terkenal. Ini adalah, di sini akan saya tulis contoh di Indonesia, ini adalah Senjun atau gunung. Ini Senjun adalah bahasa Inggris ya, dari istilah bahasa Indonesianya yaitu gumuk pasir. Ini yang ada di wilayah Parangtritis, Yogyakarta. Karena Senjun yang ada di Parangtritis ini dia terbentuk secara alami oleh adanya tenaga sedimen alloys dari pantai Parangtritis yang membawa material seperti pasir dan lain-lain. Namun sayangnya Senjun atau gumuk pasir yang ada di Parangtritis ini yang satu-satunya alami di dunia ini mulai rusak karena banyaknya ditanami vegetasi. Sehingga bentukan yang ada di sini akan semakin rusak dari Senjun itu sendiri. Dan biasanya masyarakat yang ada di sekitar Senjun atau gumuk pasir ini akan merasakan panas karena tidak ada vegetasi. Oleh karena itu masyarakat sekitar berinisiatif menanam vegetasi yang justru ini akan merusak kealamian dari Senjun atau gumuk pasir itu sendiri. Dan selanjutnya sobat belajar, tadi kita telah belajar mengenai pelapukan, kemudian ada erosi, dan juga ada abrasi. Selanjutnya adalah pergerakan massa tanah atau yang dikenal dengan istilah mass wasting. Mass wasting ini merupakan sebuah proses pengangkutan dari massa tanah menurun lereng. Karena apa? Karena tentunya ada pengaruh dari gaya gravitasi. Jadi seperti ini prosesnya sobat belajar. Ketika gaya gravitasinya semakin besar, kemudian juga hak agregat-agregat tanah ini mulai lepas oleh adanya misalkan hujan atau tidak adanya pohon di sekitar sini, maka saat itu juga bisa sangat kemungkinan terjadi yang namanya pergerakan massa tanah atau mass wasting. Nah, ketika ini biasanya kalau wilayah-wilayah pegunungan ini digunakan sebagai wilayah pertanian, petani ini akan menggunakan sistem pertanian dengan metode terasering. Terasering yaitu adalah proses menanam dengan cara yang bertingkat-tingkat. Sehingga cara yang bertingkat-tingkat ini dapat digunakan untuk mengurangi resiko dari pergerakan massa tanah atau mass wasting ini sendiri. Dalam bahasa Indonesia, mass wasting atau pergerakan massa tanah ini dikenal dengan istilah tanah longsor. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kenapa memungkinkan untuk terjadi mass wasting atau longsor itu sendiri? Yang pertama adalah karena di sini agregat tanahnya itu tidak merekat dengan baik. Sehingga karena tanahnya nggak merekat dengan baik dan tidak ada yang merekatkan, dia akan jatuh ke bawah. Selain itu, faktor yang lain adalah kemungkinan karena tidak adanya pohon-pohon yang tinggi di sekitar sini. Sehingga akar-akar pohon yang tinggi ini berguna untuk mencengkeram batuan dan juga massa tanah yang ada di sekitarnya. Karena tidak ada pohon-pohon yang tinggi, akibatnya tidak ada yang akan mencengkeram batuan untuk kuat berada di atas. Kemudian juga bisa karena faktor mungkin sebelumnya terjadi hujan atau juga sebelumnya telah terjadi gempa bumi dan lain-lain. Ini juga sangat
berpengaruh terhadap kegiatan mass wasting atau tanah longsor itu sendiri. Namun faktor utama yang menjadi pengaruh kenapa sih bisa terjadi yang namanya mass wasting atau tanah longsor atau pergerakan massa tanah ini sendiri, karena yaitu adanya massa yang turun ya karena pengaruh dari gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah mengenai lahan kritis. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, penting banget untuk kita ketahui bahwasanya proses-proses eksogen seperti yang tadi kita pelajari, ada pelapukan, ada erosi, ada abrasi, ada juga tadi yang terakhir mass wasting atau tanah longsor, ini mengakibatkan perubahan yang biasanya ini bersifat cenderung merusak daripada membangun. Nah, salah satu yang disebabkan akibatnya adalah lahan kritis. Jadi karena lapisan tanah ini yang lama-lama terambil tenaga positifnya, maksud saya di sini adalah terambil energi kesuburannya atau tanah-tanah yang bagian yang subur ini terambil, akibatnya dia bisa menjadi lahan yang kritis. Kalau kita baca di sini, pengertian dari lahan kritis itu sendiri adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurangnya fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Nah, ini nggak cuma bisa lahan biasa, tapi juga hutan pun bisa menjadi lahan kritis kalau dia kehilangan sebuah unsur haranya pada ambang tertentu. Nah, kalau di sini biasanya lahan kritis itu diciptakan karena apa? Karena proses erosi misalkan, atau bisa juga karena erosi tadi terjadi pengikisan, lama-lama lapisan kesuburannya hilang dan akibatnya dia menjadi lahan yang kritis. Selain itu, kalau karena aktivitas manusia juga bisa, yaitu dengan cara menanam pohon maksud saya di sini adalah menebang pohon sembarangan, menggunakan sesukanya, kemudian juga pencemaran lahan dan lain-lain yang diakibatkan oleh material bahan dari industri dan lain-lain, ini dapat menyebabkan terjadinya yang namanya lahan kritis. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi lahan kritis itu sendiri. Yang pertama adalah cara yaitu menggunakan reboisasi hutan. Reboisasi hutan ini adalah cara yang paling murah dan efektif untuk melindungi lahan itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sebagai pelindung pada tanah-tanah yang gundul. Sehingga selain sebagai pelindung, ini juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dari unsur-unsur hara yang dimiliki dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian adalah penghijauan lahan terbuka. Ini jelas sekali ya dengan penghijauan, contoh-contohnya ada reboisasi, menanam hutan kembali, melakukan tebang pilih dan lain-lain. Ini juga dapat menciptakan lahan-lahan terbuka yang lebih subur dan juga lebih produktif. Kemudian diadakan pohon-pohon penyangga. Nah, pohon-pohon penyangga ini adalah pohon-pohon yang tumbuhnya ini sampai besar dan juga biasanya digunakan untuk penyangga kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian adalah pemupukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Jadi ketika kita memberikan pupuk kepada tanaman, kita akan merawatnya dengan cara semaksimal mungkin. Dan juga tidak berlebihan saat memberikan pupuk sehingga tanahnya juga tidak menjadi rusak, begitu juga tanamannya. Jadi melakukan pemupukan secara seimbang, berkala, dan juga tidak berlebihan, ini juga turut serta untuk menjaga lahan itu sendiri. Nah, sobat belajar, contoh konkret dari adanya penanggulangan lahan kritis itu sendiri adalah ketika kita melakukan kegiatan pertanian. Nah, di sebuah kampung atau desa atau wilayah pertanian, biasanya maksimal dalam 1 tahun ini dapat dilakukan pertanian itu sebanyak 4 kali. Namun, ketika adanya sebuah lahan kritis, dan untuk memaksimalkan potensi, maka kita tanam cukup 3 kali saja dalam setahun. Kemudian satu sesi ini untuk apa? Untuk masa istirahatnya si lahan itu sendiri. Namun masa istirahatnya nggak hanya bisa dibiarin aja. Bisa kita tanami dengan tanaman yang lainnya atau yang kita sebut dengan istilah rotasi tanaman. Jadi rotasi tanaman ini juga bermanfaat untuk menanggulangi lahan kritis. Baiklah sobat belajar semua yang ada di rumah, kita telah memasuki sesi Ayo Quiz yang mana di sini kita akan membahas beberapa soal. Di antaranya yang pertama adalah ini dia. Yang pertama, kikisan atau erosi, pelapukan, dan mass wasting ini merupakan akibat dari apa ya? Apakah A, tenaga endogen, ataukah B, tenaga dari dalam bumi, ataukah yang C, yaitu tenaga eksogen,
atau malah yang D nih, yaitu tenaga geologi, atau malah yang E, yaitu tenaga gravitasi. Nah, ini gampang banget nih, ini dari tadi kita bahas berulang-ulang mengenai beberapa hal seperti erosi, pelapukan, mass wasting. Ini kira-kira akibat dari apa ya? Oke, silahkan dijawab oleh teman-teman semua. Akan aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab dan melock jawaban kalian. Kalau udah dijawab dan di lock, kita akan simak bareng-bareng. Oke, sudah siap untuk aku hitung? Kalau sudah akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, dan 1. Sudah ya untuk jawaban kalian ya? Dan jawaban yang paling tepat adalah tenaga eksogen. Kenapa sih tenaga eksogen? Kita bahas persatu. Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen ini adalah tenaga pembentuk bumi yang berasal dari dalam bumi. Tenaga yang terbentuk dari dalam bumi ada apa aja sih? Ada vulkanisme, kemudian juga ada tektonisme, dan lain-lain. Dan kemudian yang kedua, ini adalah tenaga dari dalam bumi yang mana merupakan persamaan dari tenaga endogen. Ini hanya sebagai pengecoh. Ada juga tenaga eksogen yang mana tenaga eksogen ini berasal dari luar bumi. Dan kemudian yang D ini adalah tenaga geologi atau batuan maksudnya di sini. Dan yang selanjutnya adalah gaya gravitasi atau tenaga gravitasi. Nah, jadi jelas-jelas berbeda ya sobat semua yang ada di rumah. Dan dari tadi kan kita bahasnya mengenai tenaga eksogen yang diantaranya ada pelapukan, erosi, abrasi, dan juga mass wasting atau tanah longsor. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua akan saya bacakan kembali, yaitu mengenai bentuk muka bumi. 1, ada pantai fjord. Yang kedua ada meander. Yang ketiga ada pantai cliff. Yang keempat ada peneplain. Yang kelima ada dataran aluvial. Nah, di sini bentuk permukaan bumi yang merupakan hasil proses erosi. Nah, proses erosi, masih ingat apakah itu erosi? Kalau masih, jawabannya yang mana kira-kira? Apakah yang A, 1, 2, dan 3? Ataukah yang B, 1, 2, dan 5? Ataukah yang C nih, yaitu 1, 3, dan juga 4? Atau malah yang D, yaitu 2, 4, dan juga 5? Atau malah yang E, yaitu 3, 4, dan juga 5? Nah, kira-kira menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, jawaban yang tepat yang mana ya? A, B, C, D, atau malah yang E? Baik, silahkan dijawab oleh teman-teman semua. Dan silahkan diberikan pendapat yang terbaik menurut teman-teman semua. Akan aku hitung dari mulai 5 sampai 1 untuk mempersilahkan kalian melock jawaban kalian. Sudah siap ya dengan jawaban kalian? Kalau sudah, akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, menurut sobat belajar semua yang ada di rumah, jawaban yang paling tepat yang mana nih? Ini dia, yaitu 1, 2, dan 3. Ada pantai fjord, ada meander, dan juga ada pantai cliff. Yang mana proses erosi ini adalah merupakan proses pengikisan yang membentuk bentukan yang baru. Contohnya ada meander, yaitu pantai yang berkelok-kelok, atau maksud saya di sini adalah maksudnya sungai yang berkelok-kelok. Sungai awalnya adalah berbentuk lurus dari hulu ke hilir. Namun karena adanya arus yang berbeda-beda, arus yang semakin kuat, biasanya dia akan menabrak pinggir-pinggiran dan membentuklah seperti ini. Nah, sehingga adanya pantai atau maksud saya di sini adalah sungai yang berkelok-kelok. Nah, inilah yang disebut dengan meander. Pantai atau cliff ini, pantai cliff ini juga biasanya terjadi di arus yang sangat arus pantai yang lumayan deras ombaknya. Di mana pantai cliff ini biasanya di sekitar pertemuan antara air sungai dan juga air laut atau yang kita kenal dengan istilah wilayah estuari. Oke, baik sobat belajar semua yang ada di rumah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Soal selanjutnya akan saya bacakan, yaitu mengenai kehancuran batuan karena masuknya air garam ke dalam pori-pori batuan di daerah pantai. Nah, ini disebut dengan istilah apa ya? Jadi bebatuan tersebut hancur ini karena adanya air garam yang masuk ke dalam pori-pori batuan di pantai. Nah, apakah karena A, yaitu pengendapan di pantai, ataukah B, pengikisan di pantai, ataukah C, pelapukan mekanik, atau D, pelapukan kimiawi,
Atau yang E, yaitu pelapukan organik. Nah, ini gampang banget nih. Aku yakin pasti sobat belajar semua yang ada di rumah tahu dan mengerti tentang jawabannya. Nah, kalau udah tahu, silahkan dijawab. Kembali lagi akan aku hitung dari 5 sampai 1. Kalau udah siap, akan aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sudah ya? Sudah siap dengan jawabannya. Nah, kira-kira kalau ada batuan yang hancur nih, karena masuknya air garam ke dalam pori-pori batuan tersebut, ini karena faktor apa ya? Tentunya karena pelapukan mekanik. Nah, kenapa pelapukan mekanik? Kenapa nggak yang lain? Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengendapan di pantai. Nah, pengendapan di pantai ini artinya karena proses yang namanya sedimentasi. Jadi ketika sedimentasi dibawalah beberapa material dari atas dan kemudian mengendap di pinggir pantai. Nah, contohnya dari pengendapan di pantai ini apa? Contohnya ada gosong pantai, kemudian juga ada bentukan-bentukan pantai yang lainnya di sekitar pantai. Kemudian juga ada pengikisan di pantai. Nah, kalau pengikisan di pantai ini berbeda ya. Contoh gampangnya, kalau pengikisan di pantai saat kalian berdiri nih di pinggir pantai. Nah, saat kalian berdiri di pinggir pantai kemudian terambillah arus atau adanya ombak yang bergulung mengambil di arah kaki kita. Nah, kemudian kaki kita terasa seperti akan terseret arus, ya enggak? Nah, itu adalah contoh dari pengikisan di pantai. Karena apa? Karena secara nggak langsung air ini akan membawa pasir-pasir yang ada atau yang saat kita injak di saat itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pelapukan mekanik, yaitu karena adanya air yang masuk. Jadi bantuan air yang terus-menerus dan kemudian menghancurkan batuan. Dan kalau kimiawi, nah kalau kimiawi berbeda lagi ya sobat belajar. Kalau kimiawi ini karena adanya proses-proses perubahan kimiawi. Contohnya apa? Contohnya karena pengaruh air hujan, yang mana air hujan ini mengandung asap yang kemudian akan merubah warna batuan. Nah, bedanya kalau dia menghancurkan ini mekanik, tapi kalau merubah warna batuannya, ini adalah kimiawi. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pelapukan organik. Nah, kalau pelapukan organik ini disebabkan oleh apa? Ada yang masih ingat? Betul sekali, yaitu oleh adanya tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Seperti apa? Seperti tumbuhan-tumbuhan kalau ada di pantai, misalkan adalah akar tanaman, ini yang mencengkeram batuan sehingga batuannya bisa hancur ataupun lapuk dan lain-lain. Ini adalah contoh dari proses pelapukan. Oke, lanjut. Nah, ini dia salah satu soal terakhir yang akan kita bahas, yaitu mengenai bentuk bumi yang ada di atas ini nih. Nah, kira-kira bentuk bumi seperti gambar di atas ini dihasilkan oleh tenaga apakah? Apakah A, pelapukan kimia dan juga pengendapan? Ataukah B, pelapukan mekanik dan juga pengendapan? Ataukah C, pengikisan dan pengendapan? Ataukah yang D nih, yaitu pelapukan dan juga pengikisan? Atau yang E, erosi glasial dan juga sedimentasi? Ini gampang banget dan aku yakin sobat belajar semua yang ada di rumah pasti tahu jawabannya. Kalau udah tahu silahkan dijawab. Aku akan beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Kalau sudah siap akan aku hitung. 5, 4, 3, 2, dan 1. Gimana? Udah siap dengan jawabannya sobat belajar? Kalau sudah siap, ini dia jawaban yang paling tepat, yaitu pelapukan dan pengikisan. Karena dibantu oleh proses angin, sehingga wilayah-wilayah ini yang semakin lama semakin mengecil ini mengalami yang namanya pengikisan. Namun wilayah-wilayah lainnya yang semakin besar, semakin tinggi, ini adalah mengalami proses yang namanya pelapukan atau juga pengendapan. Nah, di sini biasanya juga karena pengaruh hujan dan lain-lain sehingga menyebabkan yang namanya proses pelapukan. Berbeda dengan erosi glasial, yaitu erosi yang disebabkan oleh es. Nah, jadi begitu ya sobat belajar semua yang ada di rumah. Telah kita bahas berbagai macam materi mengenai materi atau tenaga eksogen, yaitu yang berasal dari luar bumi. Nah, sekarang tugas kita bersama adalah menggunakan tenaga kita untuk hal-hal positif. Karena dengan hal-hal positif akan menjadikan kita semakin lebih baik. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!